Shalom. Saat ini kita berjumpa lagi dan kita bersama-sama belajar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar lagi. Biarlah Tuhan, semakin kami belajar, kami semakin mendapatkan kekuatan, kami semakin mendapatkan Tuhan pengharapan, dan kami diberi sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami, karena firman-Mu senantiasa memberikan kami pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yosua, kitab Yosua 6 ayat yang ke-20, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu hasil atau upah dari ketaatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yosua 6 ayat 20, saya akan membacanya. Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun di jalan, silakan mendengarnya. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeriko terkenal dengan temboknya. Tembok Yeriko runtuh. Tembok Yeriko itu dibangun oleh suku Amori. Tentu mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka membangun tembok Yeriko, ya, ataupun di kota Yeriko itu. Mungkin ada sesuatu hal yang sangat berharga, ya, sehingga dibangunlah tembok. Kalau zaman dahulu mungkin untuk pengairan sawah, supaya ladang, untuk sehingga hasil panen sawah ladang itu akan berjalan dengan baik, karena pengairannya lancar, bisa jadi, ya. Atau untuk hal-hal yang lain, maka dibangunlah tembok Yeriko. Nah, tembok Yeriko itu mempunyai ketinggian 14 meter. Ya, 14 meter dengan ketebalan 6 meter. Ya, kira-kira 6 meter, 6 depah tangan gini. Wah, sangat tebal sekali ya. Sangat tebal. Untuk merobohkan itu kan bukan hal yang gampang, meskipun memakai bulldozer, karena tebalnya 6 meter membutuhkan waktu yang lama. Dan pembangunannya pun dibangun dengan batu yang kasar. Ya, tidak seperti zaman sekarang ini cuman batu-batu kerikil-kerikil, tapi ini dengan batu yang besar, yang kasar gitu ya. Sehingga sangat sulit untuk merobohkan tembok Yeriko itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ya. Ayat yang pertama, kita maju. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar dan masuk. Kota itu sudah tertutup, ya. Maka tidak ada orang bisa keluar masuk seenaknya, tidak bisa. Tapi Tuhan berfirman kepada Yosua di dalam ayat yang kedua, ayat ketiga maksud saya, haruslah kamu mengelilingi. Kata harus itu kan suatu kewajiban yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Harus. Ya. Atau kita pernah dengar orang bicara, pokoknya begini. Nah itu. Ya. Pokoknya sudah tidak bisa diganggu gugat kalau orang sudah bilang pokoknya begini. Haruslah begini, harus. Suatu kewajiban yang
suatu kewajiban dan harus kita lakukan seperti itu, tidak bisa lagi dinego lagi. Kita tahu bersama-sama bahwa Yosua dengan para prajuritnya beserta para imam-imamnya telah melakukan perintah Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, haruslah kamu mengelilingi selama 6 hari. Setiap hari 1 kali saja dikelilingi Yosua dengan membawa para prajurit beserta para imam dengan meniup sangkakala. Lalu di sini dikatakan Bapak Ibu, ayat yang ke-6, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut itu. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Mereka mengelilingi Yeriko. Ya. Lalu ayat yang ke-16, lalu pada ke-7 kalinya, maksudnya hari ke-7. Hari pertama mereka mengelilingi sekali, kedua mengelilingi sekali, sampai hari ke-6 sekali. Dan hari ke-7, lalu pada hari ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Hari ke-7, bersorak, hei, atau bersorak lebih keras dari suara saya, hei, itu bersama-sama, serentak. Yang terjadi adalah tembok itu menjadi runtuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin sering mendengar cerita tentang kota Yeriko ini. Tetapi saat ini kita mengambil pelajaran, yaitu tembok Yeriko ini atau kota Yeriko ini bisa roboh bukan karena kekuatan Yosua beserta para prajurit-prajuritnya beserta para imam yang meniup sangkakala. Tetapi karena ketaatan Yosua, dan Yosua juga memberikan perintah kepada prajuritnya juga taat apa yang dikatakan Yosua. Mereka melakukan, mereka tidak membantah. Lalu tembok itu menjadi runtuh. Tembok itu runtuh bukan dilakukan oleh tangan manusia atau dengan alat-alat berat yang canggih seperti saat ini, tetapi oleh kuasa puji-pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sering memuji Tuhan di gereja. Amin, di gereja. Dan kita melihat tembok Yeriko itu runtuh. Runtuh karena puji-pujian mereka. Mengelilingi hari ke-7. Bersama-sama mereka bersorak. Bersama-sama mereka meniup sangkakala. Saat ini, adakah tembok yang ada di dalam hidup kita? Di dalam hati kita? Di dalam pikiran? Adakah tembok-tembok yang begitu kuat, begitu tebal, begitu kokoh dalam hidup kita, dan kita tidak sanggup lagi untuk meruntuhkannya? Kita tidak sanggup meruntuhkannya, tembok yang ada dalam diri kita, kalau kita tidak mengundang Tuhan Yesus menolong kita, membantu untuk meruntuh. Kalau kita tidak memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita mau dimanapun kita berada, kita mau belajar taat akan firman. Apa yang sudah dilakukan Yosua, kita juga belajar untuk melakukannya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita bilang yes. Amin Bapak Ibu. Berat mungkin, tapi kita tahu kita tidak pernah sendiri dalam
meruntuhkan tembok-tembok yang ada dalam hidup kita. Karena tangan Tuhan yang akan bekerja. Tangan Tuhan yang melakukan, meruntuhkan tembok-tembok yang ada dalam diri kita. Kalau Yosua ditolong oleh Tuhan, kita juga ditolong oleh Tuhan. Kalau Yosua memerintahkan para prajuritnya untuk memuji Tuhan mengelilingi tembok Yeriko atau kota Yeriko beserta para imam, biarlah hati kita, mulut kita juga memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dimanapun. Waktu kita masak, waktu kita minum kopi, waktu kita duduk sendirian, waktu kita menyetir mobil, waktu kita mengendarai motor, tentunya tidak harus berteriak-teriak. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita menemukan kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan membantu kita untuk merobohkan tembok. Tembok apa dalam diri kita? Banyak. Tekanan hidup, pergumulan hidup, masalah, sakit, penyakit. Kita sudah berusaha, tapi biarlah tangan Tuhan kita hadirkan dalam kehidupan kita untuk menjamah, untuk menyembuhkan diri kita. Puji Tuhan. Saat ini kita belajar bagaimana kehidupan Yosua yang begitu taat kepada Tuhan. Taat firman Tuhan, dan kita juga belajar taat kepada firman Tuhan. Sehingga tangan Tuhan akan membantu meruntuhkan yang menjadi segala pergumulan hidup kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya juga belajar sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah mulut kita senantiasa mengagungkan Tuhan. Mulut kita senantiasa memuliakan Tuhan. Dan mulut kita senantiasa menyanjung kebesaran Tuhan. Dan kita katakan dalam diri kita, hai jiwaku pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami belajar dan percaya akan kebenaran firman-Mu. Biarlah jiwaku memuji Engkau, jiwaku memuliakan Engkau, sehingga kami mendapat ketenangan dan keteduhan yang daripada Tuhan. Kami persilakan Engkau Tuhan untuk mengubah hidup kami, untuk menjamah hidup kami, agar kami percaya dan taat akan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pujilah hai jiwaku karena kebaikan Tuhan, amin, haleluya.